Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak beserta ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur Gundang Legi Sariarjo Ngaglik Sleman. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kajian. Mudah-mudahan dengan kajian nanti bisa menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, dan kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, ada sebuah pernyataan dari Imam Al-Ghazali. Pernyataannya itu akhirnya dikutip oleh banyak ulama dan diberi judul Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah. Jadi tujuan atau maksud tujuan daripada syariah. Jadi kita ini hidup sebagai umat Islam punya keyakinan agama Islam ini adalah inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi, agama yang benar di sisi Allah ini adalah agama Islam. Kita punya sumber juga yang disebut dengan hadis. Ya, qaulun nabi wa fi'lun nabi wa takrirun nabi. Qaulun itu ucapan nabi, fi'lun itu perbuatan nabi, takrirun itu sikap nabi. Ucapan, perbuatan, sikap itu menjadi hukum. Nah, di dalam perjalanannya kita ini memang dalam melaksanakan syariat Islam ini perlu beberapa hal atau perlu banyak hal. Salah satu yang dimunculkan atau disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan diperkaya oleh Imam Syatibi namanya, itu ada yang disebut dengan Maqasidus Syariah. Jadi agama kita berislam ini memang harus menjaga beberapa hal. Ada yang menyebut dengan istilah hifdzuddini, menjaga agama. Ada lagi hifdun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdul akli, menjaga akal. Yang keempat hifdun nasli, menjaga keturunan. Dan yang kelima namanya hifdul mali, menjaga harta. Imam Al-Ghazali mengungkap 5 hal ini. Urut-urutan itu ada maksudnya. Kenapa agama diposisikan nomor 1? Hifdzuddini, karena menjaga agama tidak boleh dikalahkan oleh nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Menjaga jiwa itu penting, tapi tidak boleh mengalahkan agama. Menjaga akal itu penting, tidak boleh mengalahkan agama. Menjaga keturunan itu penting,
tidak boleh mengalahkan agama. Menjaga harta itu penting, tidak boleh mengalahkan agama. Kita sampaikan dulu contoh-contoh yang dimunculkan oleh Imam Al-Ghazali. Hifdzuddin, menjaga agama itu yang dimunculkan oleh Imam Al-Ghazali, jangan murtad. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ini diwanti-wanti betul. Allah yang berfirman, harus menjadi orang yang beriman, bertakwa, yang sebenar-benarnya takwa. Sampai-sampai dikatakan jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi, dalam keadaan muslim, keadaan beriman kepada Allah. Jangan pernah yang namanya murtad. Pesan Imam Al-Ghazali. Yang kedua, hifdzun nafsi. Hifdzun nafsi di situ yang dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kita ini punya jiwa, ya, punya nyawa. Bagi suami juga tahu istrinya juga punya nyawa. Bagi suami istri juga tahu anaknya punya nyawa. Yang kita berkeluarga juga tahu tetangga kita juga punya nyawa. Artinya kita juga menjaga nyawa kita, tetapi juga menjaga nyawa keluarga kita, juga menjaga nyawa-nyawa yang lain. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Tetapi kita akan tetap berharap matinya itu mati yang bisa diterima secara umum. Maka larangan di menjaga jiwa itu adalah jangan pernah membunuh. Jadi mati itu Allah yang Maha tahu. Tetapi harapannya kita ya mati, tapi mati dalam keadaan yang secara umum memang bisa diterima. Mungkin sakit, mungkin ya memang sudah tua, bukan satu dengan yang lain untuk saling membunuh. Itu diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul akli, menjaga akal. Ya, akal manusia ini, ya, Bapak Ibu-ibu yang hormati, kita ada di dalam masyarakat, kadang-kadang kita mengetahui orang yang awalnya bisa berpikir jernih, gara-gara sesuatu menjadi tidak bisa berpikir jernih. Mungkin dibikin marah, jadi ketika marah itu tidak bisa berpikir jernih. Atau mungkin keliru makan, atau keliru minum, sehingga akibat dari makanan dan minuman itu menjadi tidak bisa berpikir jernih. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan menjaga akal itu dengan kata-kata jangan pernah minum yang memabukkan. Pesan dari Imam Al-Ghazali. Yang keempat, hifdzun nasli, menjaga keturunan. Allah menciptakan laki-laki mencintai perempuan. Allah menciptakan perempuan itu mencintai laki-laki. Bapak Ibu yang punya anak, ya, perempuan, di saat tertentu mesti akan dilamar seorang laki-laki. Bapak Ibu yang memiliki anak laki-laki, di suatu saat akan matur datang panjenengan untuk menikahi seorang perempuan. Dan kalau itu yang terjadi berarti sudah betul hifdzun nasli. Berarti Bapak Ibu mendidik anaknya sudah betul. Anaknya di saat umurnya memang sudah cukup, akhirnya mengendaki untuk punya pasangan. Di sini lantas berlaku hukum hendaklah menikah dan jangan mempropagandakan untuk tidak pernah menikah. Imam Al-Ghazali berpesan hendaklah menikah dan jangan sampai kita punya semangat untuk membujang sehingga tidak pernah menikah. Yang kelima, hifdzul mali. Kita ini mencintai harta.
Kadang-kadang kita sudah punya harta, teman kita juga punya harta, suami istri bapak ibunya punya harta, anaknya juga punya harta, mungkin sudah punya cucu, cucunya juga punya harta, tetangganya juga punya harta, besannya juga punya harta, di kantor punya pimpinan juga punya harta. Ketika kita melihat harta milik orang lain, ya, mungkin kadang-kadang kita tertarik. Wah, bagus sekali ya mobilnya, sampai punya mobil 4 gitu ya. Wah, saya satu saja kan tidak punya. Coba saya datangi orang yang punya mobil 4. Mas, engkau kan punya mobil 4. Gimana kalau yang satu untuk saya? Yang punya mobil juga menjawab, wah, mobil itu harganya mahal, Mas. Kalau diminta begitu saja tidak bisa. Tapi kalau engkau pinjem, silahkan. Mau pinjem berapa hari? Oh, saya mau pinjem 4 hari. Mau dibawa kemana? Oh, ke Jakarta. Lah, harus ada rembugannya. 4 hari ke Jakarta, pulang pergi, dihitung-hitung, tadi ke mobil itu isinya bensinnya penuh, perjanjiannya nanti kembali penuh, sewanya berapa? Oh, per malam 500.000, berarti 2 juta. Berarti besok pada saat mengembalikan, dia bensinnya penuh ditambah uang 2 juta sesuai perjanjian. Karena di situ, di mobil itu terkait dengan masalah harta. Tetangganya tadi senang kepada mobilnya, boleh. Kalau minta tidak boleh, dia pinjam diperbolehkan dengan satu perjanjian yang telah disepakati. Nah, yang tidak diperbolehkan, kata Imam Al-Ghazali, adalah apa? Mencuri. Di Imam Al-Ghazali mengatakan menjaga harta itu kunci pokoknya jangan sampai mencuri. Ibu-ibu beserta bapak-bapak yang kami hormati, dari 5 hal tadi, ya, ada pengembangannya banyak sekali. Jadi ketika diterapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, secara pribadi, aku ingin menjaga agama. Kita ambil satu dalil menjaga agama adalah as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat berarti menjaga agamanya. Kalau belum melaksanakan salat berarti belum termasuk menegakkan agamanya. Itu baru saya sendiri menjaga agama. Ketika kita punya istri, harus diterapkan kepada istrinya. Ketika punya anak, diterapkan kepada anaknya. Ketika punya tetangga, diterapkan kepada tetangganya. Belum lagi nanti kalau ada tetangga yang mengatakan begini, aku mau sholat, tapi disiapkan dulu peci, sarung, serandal. Yang mengajak harus tanggung jawab. Carikan peci, sarung, serandal. Itu dalam pengembangannya. Dalam pengembangannya, as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Baru sholat. Ketika nanti bicara tentang menjaga jiwa, ya, menjaga jiwa tadi kan kuncinya bagaimana supaya tidak membunuh. Artinya bagaimana sesama umat manusia ini bisa saling memberikan rasa nyaman. Ya, kalau kita hafal Pancasila itu, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu ketika di Kementerian Agama membahas tentang keluarga sakinah, jadi sakinah mawaddah warahmah itu kalau nantinya bisa berdampak kepada, kalau Pancasila ya sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita sudah rakyatnya ini apa? Ya adil, ya. Adil, satu dengan yang lain saling mensejahterakan, terus menjadi sakinah. Kalau sudah sakinah saling mensejahterakan, insya Allah tidak akan punya pikiran untuk membunuh temannya sendiri. Ya memang yang sering menjadikan pemikiran bagi kita,
Di satu sisi ada yang hartanya melimpah ruah, di sisi lain tidak punya apa-apa. Kadang-kadang untuk meraih supaya punya, ini kalau iman tidak dipupuk dengan bagus, bisa punya pikiran yang tidak. Maka Imam Al-Ghazali sangat berpesan, menjaga jiwa itu, puncaknya itu jangan membunuh. Jangan pernah punya perasaan untuk membunuh. Artinya apa? Sesama orang yang punya nyawa itu harus saling menjaga. Nah, sesama orang punya nyawa saling menjaga itu kuncinya mensejahterakan. Jadi memang disejahterakan satu dengan yang lain. Itu namanya hifdun nafsi. Hifdul akli kita kembangkan sedikit. Kenapa Imam Al-Ghazali mengambil contoh jangan minum yang memabukkan? Karena di dalam sejarah minuman yang satu itu bisa berakibat kepada akal ini menjadi kurang berfungsi. Akal menjadi kurang berfungsi. Begitu itu diminum, wah, bisa melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan bisa mengenai mal. Akibat dari mabuk bisa saja mengambil tidak minta izin, bisa berdampak kepada hifdun nafsi, gara-gara mabuk bisa membunuh orang. Nah, maka dari itu Imam Al-Ghazali mengatakan jangan pernah dibimbing ke situ. Nah, kalau kita ini sebagai sebuah keluarga, suami ya istri diberitahu, kalau suami istri anak diberitahu, kalau kita sebagai keluarga punya besan diberitahu, kalau kita punya tetangga diberitahu. Ada sebuah kaidah mengatakan al-'adatu muhakkamatun. Al-'adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Kalau adat kebiasaannya bagus oleh masyarakat, kebetulan dipakai sebagai hukum, itu luar biasa baiknya. Masyarakat sudah terbiasa sholat jamaah, masyarakat sudah terbiasa kalau ketemu temannya assalamualaikum, masyarakat sudah membiasakan kalau punya harta berlebih memberikan kepada tetangga. Kebiasaan itu walaupun awalnya tidak tahu syariat agama, bisa dijadikan al-adatu muhakamatun, jadi hukum. Nah, yang paling bahaya ada adat kebiasaan yang tidak baik sehingga oleh masyarakat dianggap betul. Kalau itu yang terjadi, maka kita harus sedikit demi sedikit mengadakan perubahan supaya apa? Jangan sampai terjadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Contoh yang paling kecil, seorang anak kalau memanggil orang tuanya dengan panggilan-panggilan yang tidak sesuai dengan syariat agama tanpa sopan santun, kebetulan sudah menyebar ke seluruh masyarakat. Hampir seluruh kampung itu kalau dipanggil orang tuanya, jawabannya itu serba tidak sopan. Kalau ditanya, oh, si masyarakat sini sudah memang biasa seperti itu. Akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Itu tidak boleh terjadi. Kalau itu terjadi, maka kita yang paham tentang agama harus merubah sedikit demi sedikit. Khotibin nasa ala qadri uqulihim. Kita menyampaikan ajaran agama kepada orang lain, ya kita harus melihat orang itu tingkat pemahamannya seperti apa, harapan kita yang kita berikan itu bisa diterima. Jadi memang di dalam syariat Islam hendaknya kita kalau ingin menyampaikan kepada orang lain, diprediksi yang kita berikan itu bisa diterima dengan baik. Kalau dulu ada istilah bahasa Jawa itu kena iwake ora budek banyune. Dadi piye ya carane ya iso set iwake kena ning banyune mboten apa budek. Itu kalau di masyarakat bagaimana ya kita mengajak seseorang yang tadinya kalau berbicara itu mohon maaf troco, kasar, bagaimana kita nasihati, cara menasihatinya itu halus sehingga tidak terasa, tahu-tahu berubah sendiri menjadi bagus. Ini memang luar biasa. Jadi itu namanya hifdul akli, hifdul nasli. Di dalam pengembangannya
kita dalam mendidik kepada anak, ya, pergaulan putra putri perlu kita ciptakan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang ada tidak ada yang melibatkan remaja. Remaja laki-laki, remaja perempuan, ini harus kita berikan lahan untuk bertemu. Dan apabila nanti terjadi seorang laki-laki mencintai perempuan, ya memang sudah betul. Jadi kalau kita ada acara di takmir masjid, acaranya kebetulan didominasi oleh anak-anak muda, remaja, ketika bergaul dengan sesama remaja, akhirnya karena ada lawan jenis, lantas melihat dan ada rasa cinta, ya memang sudah benar seorang laki-laki itu mencintai seorang perempuan. Yang penting kita mengarahkan kegiatan-kegiatan itu yang sesuai dengan syariat agama Islam. Saya dulu pernah mendapatkan pembelajaran dari orang tua begini. Ketika kami masih manten anyar dulu, diberitahu besok engkau akan punya anak. Besok kalau anakmu sudah mulai dewasa, ketahuilah pohon-pohon, ya, buah-buah yang diciptakan oleh Allah itu sebenarnya seluruhnya menjadi pembelajaran kita. Ada satu buah yang dulu dicontohkan, buah mangga. Buah mangga itu awalnya hijau, tapi lama-lama jadi kuning, lama-lama jadi merah. Kalau sudah jadi kuning, tidak mungkin disuruh kembali hijau lagi. Sama saja kalau kita punya anak, sudah umur 25 tahun yang laki-laki, perempuan sudah 10 tahun, wah sudah mulai ada rasa cinta kepada lawan jenis, maka itu sudah betul. Nah kita sebagai orang tua tinggal mengarahkan bagaimana cara mencintai seorang wanita, bagaimana cara menanggapi cintanya seorang laki-laki, kita mengarahkannya. Yang tidak boleh apa? Memutus untuk jangan punya rasa cinta, itu yang tidak boleh. Maka mengarahkannya. Maka disebut dengan hifdun nasli, kata Imam Al-Ghazali, kita harus memelihara keturunan. Nah, supaya nanti terjadi keturunan yang bersambung-sambung, maka kita punya anak itu hendaknya kita arahkan dari perasaannya itu. Jangan sampai laki-laki lantas tidak mau mencintai perempuan, perempuan tidak mau mencintai laki-laki. Apa yang terjadi? Sekarang tak kira tidak sedikit, ya, laki-laki akhirnya malah mencintai laki-laki, perempuan malah mencintai perempuan, yaitu rombongan gay atau homo dengan perempuan yang disebut dengan lesbi. Jangan sampai kita salah dalam mendidik anak kita. Itu disebut dengan hifdun nafs nasli, keturunan. Hifdul mal. Dalam pengembangannya saat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, Majelis Ulama Indonesia, ada namanya DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khusus berbicara tentang mal, tentang harta. Informasi yang kami terima, fatwanya sudah ada sekitar 130 fatwa. Bagaimana mengatur tentang harta benda, tentang jual beli, tentang simpan pinjam, dan lain sebagainya. Sekarang berkembang lagi tentang elektronik, bagaimana mengirim uang dengan, ya, dengan transfer. Itu semua kan dulu di zaman Nabi tidak ada. Bagaimana hukumnya? Seluruhnya insya Allah sudah dijawab oleh majelis ulama. Ya disitulah yang terkait dengan masalah mal. Saya akan ambil contoh yang paling mudah tentang mal. Orang kalau dikatakan pinjam, mohon maaf saya pakai contoh ini pulvain pentel. Kalau ada orang mengatakan, Mas saya pinjam pulvainnya, itu istilah pinjam itu ya pinjam seperti ini, dikembalikan juga seperti ini, tidak boleh berubah. Pinjam seperti ini, dikembalikan seperti ini. Tapi kalau dia pinjam lantas dipakai untuk tanda tangan, sampai habis apa tintanya, padahal pinjamnya 3, satunya harga berapa? 25.000, maka dia pinjam 3 sampai habis untuk tanda tangan rapot, ya 75.000. Ketika dikembalikan seluruhnya dalam kondisi apa? Kosong. Itu untuk zaman sekarang sudah diatur. Kalau kau pinjam bulvain harus jelas akadnya. Pinjam bulvainnya plus
minta isi tintanya. Jadi kalau pinjem ya kembali seperti ya. Sebenarnya pinjem mobil ya ada jelasnya. Mobilnya kembali utuh seperti itu, baru nanti yang dihitung karena mobil jalan itu bannya berubah. Jalan 4 hari bannya berubah, remnya juga sedikit berubah, power steeringnya juga berubah. Lalu perubahan itu ada rembuknya. Nah itu seluruhnya sekarang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia, dan ada yang mengeluarkan fatwa yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang saat ini sudah menerbitkan sekitar 130 fatwa. Nah, ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, insya Allah ya, ulama-ulama di negara kita Republik Indonesia, termasuk ulama-ulama di tingkat dunia, perkembangan zaman ini sudah diantisipasi. Insya Allah ada kesiapan jawabannya. Ya, kalau orang mau menikah ya, di zaman COVID itu ada sedikit ya, kebijakan ulama. Karena apa? Tiba-tiba sudah mendaftar menikah, tiba-tiba yang laki-lakinya terkena apa? COVID. Dia berada di rumah sakit, maka diperbolehkan yang laki-laki posisi di rumah sakit mewakilkan kepada orang lain untuk nanti mengucapkan kata-kata ijab kabulnya itu. Diperbolehkan dalam karena situasinya apa? Sedang posisi COVID. Jadi ada alasan tertentu sehingga ulama untuk membolehkan ijab kabulnya seperti itu dengan alasan karena laki-lakinya dalam kondisi COVID tidak memungkinkan ketemu untuk menjaga seluruhnya, maka itu diperbolehkan. Sekarang juga sudah ada lagi model pinjam uang ya. Kita semuanya kalau pinjam uang, lantas itu yang terpenting sekarang memang seluruhnya itu harus ada istilah akadnya. Jadi ikrarnya diusahakan sesuai dengan syariat agama Islam. Ya, saya pinjam uang sekian, nanti saya kembalikan sekian, mengembalikannya dalam kondisi seperti ini. Maka sekarang setiap lembaga keuangan syariah itu di situ mesti ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Dan Dewan Pengawas Syariah itu saat ini seluruhnya diharapkan bisa lulus sertifikasi yang diadakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Harapannya apa? Akad-akad yang terkait dengan masalah harta itu ya seluruhnya ikrar-ikrar yang ada di lembaga keuangan syariah itu sesuai dengan syariat agama Islam. Insya Allah negara kita Republik Indonesia termasuk negara-negara Islam di dunia seluruhnya sudah mempersiapkan untuk menjalankan tugasnya terkait dengan masalah harta. Ini juga mengacu kepada kebijakan atau ucapan siapa? Imam Al-Ghazali yang mengatakan hifdzul mali, menjaga harta. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, jadi 5 hal yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dan diperkaya oleh Imam Syatibi itu hendaknya menjadi pedoman kita, walaupun sekarang sebenarnya ada perkembangan lagi, ada tambahan lagi dengan perkembangan zaman ya, termasuk masalah primer, masalah sekunder dan lain-lain, ada yang menambahkan. Namun 5 ini kita jaga dengan sebaik-baiknya, insya Allah sudah mampu untuk menjadikan hidup dan kehidupan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.